Halo teman-teman semua, kembali lagi di Market Outlook Amandana. Ini adalah Market Outlook yang berlaku dari tanggal 9 sampai 13 Agustus 2021 atau minggu kedua di bulan Agustus. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi di judul dan di thumbnail, di video ini akan menganalisa pair Euro USD, GBP USD, AUD USD, XAU USD, Euro JPY, dan GBP JPY. Nah, sebelum kita masuk ke dalam chart, jika teman-teman suka sama video Market Outlook seperti ini, jangan lupa untuk like dulu videonya dan di-share ke teman-teman yang lain. Untuk yang belum subscribe, silahkan tolong klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya. Nah, bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, sekarang tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke dalam chartnya. Yang pertama seperti biasa akan membahas dulu tentang US Dollar Currency Index atau DXY. Seperti biasa, platform yang saya gunakan ini adalah TradingView berupa aplikasi. Jadi teman-teman jika ingin mendownload aplikasinya TradingView bisa langsung ke kolom deskripsi. Di sana juga ada disclaimer, silahkan dibaca dulu bagi teman-teman yang baru nonton. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ketinggalan analisa saya di minggu lalu, teman-teman bisa langsung klik link yang nanti muncul di atas video ini yang sekarang akan muncul ini. Oke, silahkan ke sana dulu bagi teman-teman yang ketinggalan analisanya di minggu lalu. Oke, jadi di minggu lalu itu kan kemarin ada yang namanya kemarin DXY kan dia kan berhenti di area support become resistance sekarang kan. Nah, pada saat dia turun, dia ternyata membuat doji dan kemudian 2 hari dia membuat doji, kemudian dia mulai naik, ternyata hampir memasuki yang namanya area lingkaran biru ini, dan pada saat mau akhir minggu, dimana teman-teman sendiri lihat bahwa hari Jumat minggu lalu itu adalah NFP, dimana itu hasilnya sangat memuaskan, sehingga untuk harga indeks dolar sendiri itu sangat bagus, bisa dibilang seperti itu. Sehingga pada saat dia membreak sekaligus dia punya trend line, dan sekarang dia ada di area resistennya seperti itu. Sehingga sekarang US dollar itu close di harga 92,77, cukup besar sekali kemarin ya. Oke, seperti biasa untuk analisa ini akan saya hapus dulu analisa saya minggu lalu, berarti sudah tidak berlaku lagi. Untuk area sendiri masih sama ya. Untuk area ini akan saya kecilkan sedikit ya. Untuk area ini akan saya kecilkan, dimana area resisten ini akan saya kecilkan sebesar ini. Kenapa saya kecilkan seperti ini? Karena pada saat candle ini merupakan dia punya tertinggi untuk harga tertingginya. Itu pada tanggal 20 Juli ini merupakan resistennya. Tapi sebelum itu ada juga harga tertingginya, yaitu di tanggal 31 Maret kemarin. Seperti itu. Jadi untuk ini akan saya hapus, ini akan saya hapus. Untuk dia punya resisten titik tengah itu sebenarnya masih sama ya, masih di sini sebenarnya. Nah, ini akan saya baguskan sedikit. Untuk di daily mungkin tidak begitu kelihatan, nanti akan coba kita turunkan time frame-nya ke H4 atau mungkin ke H1 ya. Jadi karena ini merupakan dia punya berbatasan dengan area trend line, sudah membreak area trend line turun, dan sekaligus sekarang ada di area resisten, kemungkinan karena ini kan dia bisa saja dia membuat higher low, bisa di sini kan higher pertama, di sini lowernya, kemudian di sini bisa saja membuat lower low ya, bisa seperti itu juga. Tapi kalau secara kita tarik garis trendline minornya, ini trendline garis minornya sebenarnya ini sudah di break yang tadi itu, yang saya hapus itu, dia sudah membreak dan langsung naik ke atas seperti itu.
Jadi kemungkinan jika kita tarik secara Fibonacci dari titik swing tertingginya sampai terendahnya, dia kemungkinan akan naik sampai ke 0,786 seperti ini. Jadi jika demikian, kemungkinan harga indeks dolar itu akan naik seperti ini, baru dia akan retest, baru dia akan naik sampai ke area resisten berikutnya, yaitu di harga 93.16 seperti itu. Tapi saya panjangkan sedikit trendline-nya. Tapi jika misalnya ini harga tidak kuat untuk sampai ke atas, dalam artian dia membuat false breakout ya, false breakout di mana harga cuma naik sedikit kemudian turun lagi. Nah, kemungkinan harga akan balik lagi ke support terdekatnya itu di harga 92,04 seperti itu. Tapi sekarang ini dia berada di area resisten, yang dimana area resisten ini merupakan area krusial juga. Jadi teman-teman bisa perhatikan sendiri ya nanti. Ini akan areanya akan saya panjangkan sedikit. Nah, untuk di daily mungkin akan seperti ini pergerakannya ya. Untuk area supportnya masih sama, pertama di 92, baru nanti di harga 91,76. Untuk resistennya sekarang ada di 92,70. Untuk resisten terjauhnya itu ada di harga 93,16. Itu secara daily. Untuk secara kita turunkan ke H4, di H4 kita punya yang namanya ini, kita punya yang namanya channel naik di sini. Jadi karena di H4 ini merupakan ada satu candle baru bozu besar di sini, kemungkinan harga itu akan memfill kemungkinan hanya setengah atau sepertiga dari candle ini. Kemungkinan dia akan turun seperti yang saya bilang, ini turun mungkin hanya akan sampai sini, sampai balik ke harga titik tengahnya ini atau di 92,70, turun sampai sana, kemudian baru bisa akan naik lagi. Ini hanya akan berubah menjadi turun jika candle daripada Marubozu ini yang besar ini di H4 itu habis semua dimakan oleh candle merah, candle birisnya seperti itu. Jadi di sini candle Marubozunya cukup besar di sini ya, candle Marubozunya cukup besar, jadi kemungkinan harga masih ada power untuk ke atas sampai ke area resistennya, sampai di harga ini. Nah, sampai di harga 93,16. Seperti itu. Di sini juga dia ada sudah membuat new higher high, semakin lama semakin tinggi. Jadi memang di sini ada pijakan-pijakannya yang bagus untuk harga untuk bergerak naik. Jikapun dia bergerak turun, kemungkinan dia akan bergerak hanya sampai di garis yang warna hijau di sini. Seperti itu. Di H1 pun masih sama ya. Di sini ada candle Marubozu besar, kemudian candle Marubozu ini di fill setidaknya sepertiga dari batang candlenya, kemudian harga kemudian bergerak naik. Di sini ada 3 3 white soldier sepertinya ini. Di sini adalah pola candle yang dimana ketika 3 candle ini bergerak naik, maka pada saat dia retest atau setidaknya dia kembali turun sedikit, maka kemungkinan chance dia untuk naik itu akan besar sekali. Seperti itu, karena di sini ada 3 candle yang cukup besar warna hijaunya, ataupun candle bullishnya di sini adalah 3 white soldier polanya, seperti itu. Oke, jadi itu untuk US dollar index seperti biasa. Untuk selanjutnya kita akan bahas seperti yang di thumbnail dan di judul. Langsung aja kita ke pair pertama, yaitu di Euro USD. Nah, di Euro USD minggu lalu, kemarin kan sudah saya katakan titik krusialnya ada di area yang biru ini, lingkaran biru. Di mana ini merupakan area dia punya ini dia punya resist support. Ini akan saya lebarkan, ini akan saya geser ke, ini akan saya geser sedikit. Nah, di sini
Seperti yang minggu lalu, ini kan ada dia punya trend line naik memang. Tapi karena dia cukup besar, dalam artian itu adalah dia masih bergerak. Sebenarnya ini harganya sudah mulai bergerak naik ya, tapi tertahan oleh area resisten kecil di sini, kemudian area resisten yang cukup besar, itu area yang di sini. Kenapa saya menggambarnya seperti ini? Nah, teman-teman bisa lihat video di minggu lalu ataupun di 2 minggu lalu. Itu sudah saya petakan kenapa saya petakan area resisten di sini, support dan sepertinya, dan seperti itu. Lalu untuk minggu lalu kan ada area biru nih, area biru yang kemarin di sini, yang berbatasan langsung dengan area support sekaligus dia punya trendline naik. Ternyata pada saat candle ini turun, kita ternyata power daripada biris itu sangat besar. Kenapa saya bilang power biris itu cukup besar? Pertama, pada saat hari Senin ya. Pada saat hari Senin ini kan hari Jumat 2 minggu yang lalu. Dia pada saat dia masuk ke area dia punya resisten di sini, harga langsung dibanting turun dan candle akhirnya close berwarna merah ataupun biris. Yang dimana saya asumsikan adalah ini merupakan area resistennya yang warna merah ini. Kemudian pada saat di hari Senin, harga pertama dibuat naik sampai ke akhirnya masuk ke area resisten lagi sekali, kemudian harga dibanting lagi sekali, yang menciptakan adanya candle doji terbalik di sini. Apa ini ya? Mungkin butterfly doji atau apa ini, saya lupa. Pokoknya ini ada ekornya yang cukup panjang, candle di daily, yang mengindikasikan adanya penolakan harga daripada pasukan biris seperti itu. Lalu di hari Selasa berikutnya, harga dibuat naik lagi menyentuh area supply lagi, dan kemudian harga ditekan turun oleh pasukan biris sekali lagi. Dan begitupun sama di hari Rabu juga. Di hari Rabu kita lihat harga kembali masuk ke area ini, ke area dia punya supply, yang dimana itu merupakan tembok terbesar daripada pasukan seller, pasukan birisnya, pasukan beruangnya. Pada saat harga dibawa masuk, kemudian harga dibawa turun. Ini secara tidak langsung adalah 3 hari berturut-turut tembok ini tidak berhasil dijebol oleh pasukan bullish atau pasukan bantengnya, bisa dibilang seperti itu. Ternyata pasukan daripada biris, pasukan beruang itu lebih besar daripada pasukan bullishnya. Jadi di sini bisa lihat 1, 2, 3 hari ini terdapat 3 rejection yang cukup besar, di mana di hari Rabu itu sendiri ekor dan bodinya ini cukup seimbang. Bisa dibilang candle yang Marubozu ini sudah habis semua dimakan oleh yang warna merah ini, seperti itu. Ini mengindikasikan adalah tekanan daripada biris itu sangat besar sekali, karena 3 kali rejection dan di hari Rabu ditutup oleh candle merah yang cukup besar. Dan di hari Kamis harga dibawa naik kembali dan kemudian diturunkan lagi sekali, walaupun dia tidak sampai ke area resisten di sini. Nah, itu menandakan adanya pasukan biris yang cukup besar juga masih mengintai ke dalam market Euro USD-nya, seperti itu. Dan di hari Jumat kebetulan ada NFP. Di sanalah akhirnya para pasukan biris mulai masuk ke dalam market, yang mengakibatkan semua daripada structure yang sudah saya buat minggu lalu itu ditembus semua, dimulai daripada dia punya trend line, dia punya support pertama, dan sampai akhirnya dia menembus area support yang kuat di sini, seperti itu. Itulah cerita daripada market minggu lalu ya untuk Euro USD. Nah, untuk analisanya sendiri, di sini kita bisa lihat bahwa pergerakan Euro USD ini sangatlah biris nih kan, satu candle di hari Jumat ini. Jika kita lihat secara pips, ini sudah hampir 700 pip, bisa dibilang dalam satu candlenya sudah hampir 700 pip, atau sebesar harga berkurang sebesar 0,63%, seperti itu untuk satu candlenya aja, besaran satu candlenya aja ya, 0,7, hampir 0,7 ya, 0,7 lah, 0,7 untuk satu candlenya ini. Nah, ini mengindikasikan adalah harga penurunan ini sangat besar sekali. Jadi
Karena ini candle close di bawah area yang saya petakan ini, karena ini kan dia ada rejection di sini, rejection, tetapi ternyata candle close di bawah candle yang sebelumnya pernah close terjadi, yaitu di tanggal 23 Juli. Teman-teman bisa lihat di sini, ini kan candlenya banyak terjadi penolakan, yaitu di tanggal 19 Juli, harga dibuat turun kemudian dibuat naik. 20 Juli, harga dibuat turun kemudian dibuat naik, harga dibuat turun kemudian naik, harga dibuat turun kemudian naik, dan harga penutupan terakhir terendah adalah ada di tanggal 23 Juli. 23 Juli ini harga terendah, harga tertutup di harga 17669, ataupun harga untuk psikologi numbernya itu adalah 17670, bisa dibilang seperti itu. Candle close terendah itu ada di situ. Dan di hari Jumat kemarin, harga close di harga candle close berada di harga 17585. Jadi ini psikologi numbernya bagus. Jadi kemungkinan untuk Euro USD sendiri, dia akan masih bisa bergerak miris ya. Dia chance-nya tuh masih, dia akan retest dulu areanya. Kemungkinan bisa dia retest tuh sampai sini. Bisa sampai dia setengah daripada, seperti yang tadi indeks dolar itu, bisa sepertiga ataupun setengah daripada candle besar ini, candle Marubozu biris seperti ini. Jadi kemungkinan harga akan naik seperti ini, dan kemudian baru dia akan mengejar support selanjutnya, karena structure support yang ada di sini ini belum disentuh oleh market untuk bergerak selanjutnya. Jadi kemungkinan harga akan bergerak turun sampai ke 17215 atau sekitar area seperti itulah, seperti itu. Yang penting teman-teman di sini ada area structure supportnya, demand-nya itu di harga 3, yang dimana terbentuk tuh di tanggal 30 Maret 2021 dan di 31 Maret 2021. Nah, ini merupakan area dia punya demand-nya sendiri ataupun structure supportnya sendiri. Dan jika ini berhasil di breakout, maka kemungkinan harga akan bergerak turun jauh ke bawah, yaitu sampai ke area ini. Area dia punya daily yang cukup besar, range-nya cukup besar seperti itu. Dari 17.000 sampai ke 16.000, cukup besar itu areanya. Kalau saya kecilkan, gambarkan seperti ini. Ini terjadi di tanggal 25 September 2020 dan di 2 November 2020. Jadi seperti itu. Dan dimana untuk kita lihat bahwa pergerakan biris ini masih cukup besar, candle-candle ini belum bisa di fill semua. Untuk jika bullish ini berhasil masuk ya, jika bullish ini memegang kendali ke dalam market Euro USD, dia harus bisa break, dia harus menghabiskan satu candle ini ya, satu candle merah besar ini harus dihabiskan, atau enggak setidaknya memfill 3/4. Seperti contohnya itu seperti ini kan. Ini kan candle bearish besar satu harinya, kemudian harga di fill setidaknya setengah lebihnya, setengah lebih, belum sampai 3/4-nya. Kalau udah sampai di sini kemudian harga pasti akan naik seperti itu. Apalagi sudah 1:1, itu pasti harga akan naik. Di sini di fill hanya setengah lebih lah, 2/3 bisa bilang seperti itu. Kemudian harga bergerak turun lagi. Nah, sama seperti untuk saat ini, kemungkinan harga akan naik dan mengisi daripada candlenya ini hanya sepertiga, setengah, ataupun 2/3 seperti itu, tergantung dari marketnya seperti apa maunya. Tapi jika candle selanjutnya itu satu harinya itu adalah full bullish engulfing, yang dimana engulfing itu menutup satu candle merah besar ini, maka kemungkinan tekanan bullish akan bisa naik sampai ke area resisten lagi sekali, seperti itu. Nah, itu tadi untuk di daily. Kemungkinan untuk di H4 sendiri, di H4 kita ada candle Marubozu besar di sini. Ini mengindikasikan adanya bearish continuation, dan diikuti oleh adanya 3 black cross sepertinya. Itu saya lupa juga namanya. Yang dimana 3 candle merah ini turun secara berbarengan dengan body yang cukup besar. Seperti saya bilang tadi, kemungkinan harga akan naik sampai ke ini, sampai 17800 seperti itu, dan kemudian dia akan turun. Nah, seperti itu.
Ya, itu tadi untuk Euro USD. Semoga teman-teman bisa paham kemana arah daripada Euro USD-nya. Sekarang kita akan lanjut ke GBP USD. Untuk GBP USD sendiri, kemarin sudah saya di H4 sih tepatnya ya, di H4 nggak kelihatan. Untuk di daily, dia bergerak sideways ya. Di sini ada kecil di sini sebenarnya. Ini kan saya hapus dulu. Di daily dia masih bergerak sideways ya. Di daily bergerak sideways tidak begitu kelihatan. Tapi jika dia ingin bergerak turun, ini karena ini akan saya panjangkan sedikit ya. Dia punya support di sini. Ini akan saya lebarkan sedikit. Nah, jika dia ingin bergerak turun, dia harus breakout ini ya. Breakout ini, kalau kita lihat di daily ya, breakout, retest, kemudian dia akan turun sampai sini, seperti itu. Tetapi secara candle, kita lihat candle daily ini cukup besar untuk volumenya. Kenapa saya bilang volumenya cukup besar? Karena bisa dibilang ini engulfing, yaitu karena candle ini menutup body daripada candle sebelumnya. Jadi kemungkinan harga untuk GBP USD akan turun juga sampai ke sini, sampai ke area dia punya support terdekat, yaitu di 37582. Ataupun terjauhnya itu di dia punya candle sebelumnya, seperti itu. Ataupun dia kan masih bergerak, dia sudah membreak ini nih, membreak dia punya high pertama di sini. Kemudian dia berusaha untuk membreak high yang ada di sini, tapi dia tidak bisa, tertahan. Kemudian dia bergerak turun. Jadi kemungkinan jika kita tarik secara Fibonacci ya, secara Fibonacci dari swing low ke swing high-nya, jadi kemungkinan harga memang akan turun sampai ke 0,5 ataupun 0,6. Jadi cocok, bisa aja masuk sampai ke area support lagi, kemudian baru dia akan naik lagi. Seperti itu. Untuk di daily, karena ini ada candle engulfing. Kalau di H4, ya masih sama di sini. Di sini ada double top sebenarnya, kalau teman-teman perhatikan ya. Di sini ada double top sebenarnya. Nah, di sini top yang pertama, kemudian di sini ada top yang kedua. Di sini ada double top, kemudian double top yang di breakout, kemudian kemungkinan harga akan di retest, kemudian baru dia akan turun sampai ke area support tadi, seperti itu. Nah, kebetulan juga di H4 ini yang saya bilang di sini ada rising wedge ya. Jelas banget ada rising wedge-nya di breakout, kemudian retest lagi sekali, kemudian dia berkonsolidasi dan membentuk double top. Ternyata rising wedge ini tidak terlalu mengindikasikan harga kan langsung bergerak turun ya. Ternyata rising wedge di sini dia membreakout rising wedge dan kemudian harga meretest rising wedge. Kemudian harga bergerak turun tapi tidak sampai jauh, ternyata hanya sampai supportnya di sini yang tadi yang kecil di sini saya panjangkan itu, dan kemudian bergerak sideways, kemudian bergerak membentuk pola double top, dan di hari Jumat seperti biasa NFP itu harganya langsung dibuat ditekan turun seperti itu. Jadi di sini ada candle Marubozu cukup besar, jadi kemungkinan harga akan masih bisa turun sampai ke area support yang tadi. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk GBP USD. Sekarang kita ke Audi USD. Audi USD sebenarnya dia sudah meninggalkan area yang namanya garis falling boarding wedge. Falling boarding wedge ini sudah ditinggalkan, area konsolidasinya ini masih sama. Jadi ini akan saya hapus semua dulu. Nah, di sini ada area konsolidasinya dia. Masih sama di sini ya, tetapi area untuk dia bergerak turun sudah selesai. Broadening wedge-nya sudah selesai. Jadi di sini kemungkinan untuk trend line turunnya masih sama ya. Di sini masih akan sama bergerak turun. Ya, di sini masih sama ya, karena di sini ada
1 2 di sini akan saya jadi patokan di sini 1 2, kemudian dia akan bergerak. Karena di sini ada sedikit ada candle engulfing, kemungkinan harga ini akan saya petakan kecil ya. Oke, di sini akan saya petakan kecil. Mungkin di H4 nanti akan kita lihat ya. Kalau kita lihat tarik secara garis, dia pas sampai sini ya. Dan ya di sini ada rising wedge lagi sekali. Setelah tadi dia membreakout, dia punya falling bordering wedge, kemudian sekarang dia membentuk yang namanya bola rising wedge. Rising wedge di sini ya. Jadi kemungkinan jika rising wedge ini berhasil di breakout dalam kondisi harga ini membreakout ini, misalnya dia naik lagi sedikit misalnya, kemudian dia membreakout turun, dia membreakout rising wedge dan membreakout area support, kemungkinan harga akan turun sampai area ini. Seperti itu. Karena di sini ada pola rising wedge dan ada area konsolidasinya dia. Jadi konsolidasinya ini harus di break sekaligus dia punya support, sekaligus dia punya rising wedge. Seperti itu. Kalau kita turunkan ke H4, ya teman-teman bisa melihat harga berkonsolidasi, tepatnya itu di area resisten dan sekaligus dia di sini area support ya. Area supportnya yang di area saya merah, saya ganti warna deh. Yang saya warna hijau kan, ini merupakan tembok supportnya. Jadi jika India ingin membreakout rising wedge, ini harus bisa turun breakout rising wedge. Kemudian bisa terjadi false breakout ya. False breakout rising wedge itu seperti apa? Seperti ini misalnya. Dia breakout rising wedge tapi dia tertahan oleh support yang ada di sini. Support tergerak di sini. Kemungkinan dia bisa bergerak lanjutnya bergerak konsolidasi. Bisa seperti itu juga, yang ada membuat pola double bottom, kemudian harga bergerak naik lagi. Seperti ini kan dia bergerak turun, naik, buat turun lagi, double bottom sama, kemudian harga bergerak naik lagi. Seperti itu. Tapi secara kita lihat price pola harganya ataupun price action atau candle patternnya, di sini ada pola yang namanya head and shoulder, di mana ini necknya sudah berhasil di breakout. Kemungkinan di sini ada berbagai macam pola ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada rising wedge pertama, ada rising wedge, kemudian ada pola double bottom di bawah karena jadi harga naik. Setelah harga naik dia membentuk pola head and shoulder seperti itu. Jadi memang krusial banget itu adalah untuk di area yang warna hijau ini. Jadi dengan adanya area hijau, teman-teman bisa memastikan kemana arah bergerak. Jika area hijau ini berhasil di breakout dalam kondisi dia harus di daily ya, di dailynya tuh berhasil di breakout, kemungkinan harga akan bergerak turun sampai ke area support terjauhnya itu di harga 73.000, harga angka psikologi ya, 73.000. Bisa seperti itu. Oke, itu tadi untuk AUD USD. Sekarang kita akan lanjut lagi ke apa sekarang tadi ya, ke XAU USD. Untuk mungkin dari saya sendiri mungkin ada, karena mungkin banyak teman-teman yang request dalam artian pair-pair yang lain tidak sesuai yang di thumbnail ataupun yang di judul. Kemungkinan untuk di minggu depan ataupun di bulan depan itu saya akan memberikan analisa langsung 3 video, yang dimana video pertama itu akan membahas tentang analisa di major pair, lalu yang kedua itu ada di cross pair, lalu yang ketiga itu ada di komoditas ataupun energi ataupun logam, seperti itu. Jadi untuk major pair itu seperti yang teman-teman ketahui itu ada USD-nya belakangnya ataupun di depannya. Lalu untuk di cross pair itu saya mulai dulu untuk di hanya di pair Japanese yen dulu, lebih tepatnya yen, yang lebih tepatnya
di belakangnya itu ada yen. Seperti yang sekarang kita bahas nanti itu ada di euro yen dan pound yen. Seperti itu. Dan juga untuk di komoditas itu akan lebih spesifik ke gold XAU-USD, silver XAG-USD, dan oil ataupun WTI-USD seperti itu. Jadi kemungkinan minggu depan, jika tidak ada halangan minggu depan ataupun di bulan depan, di bulan September, rencananya saya akan membuat 3 video tersebut. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk di like dan juga di komen dan di share juga ke teman-teman yang lainnya. Oke? Oke, jadi saya di sini akan lanjut ke XAU-USD. Secara daily, kemarin kita sudah bahas untuk XAU-USD itu dia akan ini Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Dia akan ada candle setengah di sini, candle biris enggal, biris sedikit besar di sini kan, candle cukup besar. Dan harga di kemudian hari seperti ini yang saya katakan, dia turun, dia hampir bergerak yang namanya bergerak sideways ini kan, dia bergerak sideways, tapi ternyata pada saat NFP dia membreakout seperti tadi yang sudah saya katakan, dia membreakout area yang sudah saya petakan sebelumnya seperti itu. Jadi di sini akan saya baguskan sedikit. Di sini ada petakan, itu ada area biru. Pertama, area biru ini berhasil di breakout dalam satu candle. Jadi di sini akan saya hitung berapa sudah dia bergerak ya. Ada titik tanda. Oke, harga untuk gold sendiri ternyata minus sebesar 2,62%. Dimana ini sudah 400 pip lebih dalam satu hari, luar biasa sekali. Dan harga ternyata berhenti sampai ke 17, terendah itu di 17.58 dan ditutup di harga 17.62. Nah, itu hampir mendekati area supportnya seperti itu. Jadi karena dia close ada di dalam area ini dan ini adalah candle yang cukup besar, jadi kemungkinan harga akan memfill dulu. Karena ini kan sudah turun, jadi kemungkinan harga untuk terreject lebih jauh itu akan kecil kemungkinannya ya. Jadi untuk secara Fibonacci kita akan tarik dari swing high-nya sampai harga terakhir. Jadi kemungkinan harga hanya akan stop sampai di Fibonacci 0,362 seperti itu. Harga akan memfill ataupun mengisi daripada candle ini, yaitu sebesar setengah harga, sepertiga ataupun setengah daripada candlenya ini. Kemudian baru dia bisa lanjut turun seperti itu. Karena di sini ada area dia punya resisten. Pertama dia membentuk support, kemudian dia membentuk resisten ya. Jadi teman-teman untuk yang ingin sell itu bisa pada saat dia koreksi. Ataupun teman-teman yang ingin buy itu bisa stop lossnya itu di harga 17.48 lah. 17.48 itu adalah area stop lossnya. Jadi cukup lebar. Jika teman-teman yang ingin buy ya, saya kasih asumsi sedikit ya. Untuk teman-teman yang ingin besok buy, target terjauh itu adalah di sini. Dia punya resisten terdekat tuh areanya di sini ya. Dan untuk di punya stop loss itu di 74. Oke, saya kasih harga di 749 lah. 748 ya, 748. Oke, dengan demikian rasionya adalah 1,14. Jadi cukup bagus juga sebenarnya seperti itu. Jadi teman-teman jika ingin buy di XAU-USD bisa seperti ini dengan tingkat TP-nya terdekat itu adalah area dia punya yang warna merah ini. Yang warna merah ini adalah area terdekat karena kemungkinan ketika harga sudah mengisi setengah ataupun sepertiga daripada candle
candle Marubozu ini kemungkinan harga akan melanjutkan turun seperti itu. Tetapi jika harga membreakout dia punya support dan sekaligus resisten di sini. Resisten di sini berasal di breakout misalnya, maka kemungkinan harga memang akan bergerak naik lagi, bergerak naik sampai ke 1800 lagi, seperti itu. Jadi untuk diingat lagi ya, jika memang ingin teman-teman buy, pasanglah stop loss di harga setidaknya 1748. Karena mengingat supaya tidak menjilat daripada area ini. Karena untuk gold sendiri range-nya cukup lebar. Karena secara ini kita lihat harga bergerak biris ya, bergerak biris. Karena di sini ada candle-candle yang cukup besar, biris price-nya cukup besar di sini, dan harga hanya memfill setengah daripada candle biris di sini. Kemudian logika juga di daily kita sudah membentuk yang namanya pola double top. Di sini satu, di sini dua. Lebih tepatnya kalau teman-teman ingin lihat ini sebagai top juga boleh. Jadi di sini ada triple top ya, 1, 2, 3. Di sini merupakan area headnya langsung di breakout ke bawah. Jadi harga kemungkinan akan retest dulu sampai ke area 1780, 1785 sampai 85. Itu kemungkinan harga akan bergerak turun lagi seperti itu. Kalau di H4 kita akan lihat ya masih cukup besar sekali, candle birisnya masih cukup besar. Jadi tekanan biris masih akan cukup besar, kemungkinan beberapa pasukan biris akan mengambil take profit dulu, kemungkinan dia akan open lagi pada saat sudah meretest area yang merah ini, seperti itu. Jadi untuk SAUUSD cukup jelas ya, untuk area tahanannya itu ada di area merah, area biru ini yang cukup kecil, dan area hijau yang paling bawah di sini, seperti itu. Oke, saya akan lanjut ke pair yang minggu lalu ada yang nanya, yaitu di Euro Yen. Euro Yen ini karena ini pemetaan 2 minggu lalu akan saya hapus ya. Euro Yen untuk gininya price-nya sendiri di sini ada, dia punya falling coordinating wedge sebenarnya. Ya, di sini sebenarnya tidak cukup. Jadi memang harga membentuk coordinating wedge yang cukup lebar. Coordinating wedge yang cukup lebar secara di daily ya, di daily cukup lebar coordinating wedge-nya. Kalau kita ambil titik tengahnya lagi satu, di sini ada ya, di sini ada pola juga, di sini ada pola juga. Jadi hati-hati, bisa saja ini membentuk yang namanya biris penan juga bisa, karena harga berhenti di sini ya. Di dalam wedge ini ada biris penan. Jadi teman-teman perhatikan nanti pada saat sudah berada di ujung daripada penan itu sendiri. Jadi untuk Euro JPY memang kan dia bergerak sangat impulsif naik. Teman-teman lihat sendiri. Di sini harga terus bergerak naik, terus bergerak impulsif naik sekali. Dan harga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, yaitu sampai di harga 128. Pernah tersentuh di tanggal 19 Juli seperti itu. Dan kemudian harga perlahan-lahan naik. Dan di sini untuk pola, saya tidak melihat pola yang cukup signifikan, kecuali ada penan di sini, ada coordinating wedge juga ada di sini. Untuk areanya sendiri ya, sekarang itu ada di area resisten sebenarnya. Untuk Euro JPY, area resisten ini akan saya ganti warnanya kalau gitu deh, warna hijau. Nah di sini ada area hijau, silahkan teman-teman nanti perhatikan ya, kemana nanti price-nya. Jika ini di breakout, dia punya penan sekaligus dia punya
resisten di breakout, kemungkinan harga akan turun sampai sini lagi, ya kan, gampangnya seperti itu. Dia akan bergerak turun sampai ke area support terjauhnya, yaitu di harga 128. Nah, saya betulkan sedikit, ya 128.400 lah, seperti itu. Jadi jikapun dia ingin bergerak naik ya, jikapun dia ingin bergerak naik, dia hanya mentok sampai ke area resisten. Jadi untuk tekanan bullish, dia palingan hanya sampai sini saja. Dia bergerak naik hanya bisa sampai ke area resisten, yaitu di harga, ini akan saya turunkan sedikit, yaitu di harga paling enggak 130 lah, 130 300, seperti itu. 130 300 itu secara daily. Jadi teman-teman yang ingin memetakan Euro JPY di mana support, resisten dan sebagainya, ini bisa teman-teman lihat. Supportnya itu adalah yang merah, resisten terdekat yang sekarang harga berhenti itu di warna hijau, resisten selanjutnya itu di yang warna kuning, seperti itu. Kalau di H4 ini tidak terlalu banyak ada pergerakan sebenarnya. Kalau di H4 di sini ada di dalam area ini ada falling wedge sebenarnya. Di sini ada falling wedge sebenarnya, tapi tidak begitu kelihatan. Nah, sini ada falling wedge di breakout, kemudian harga bergerak turun. Jadi untuk di H4 sendiri memang di sini akan membentuk, di sini ada pola double bottom, di sini double bottom, kemudian harga bergerak naik, kemudian harga turun lagi sampai ke area resisten di sini. Pokoknya teman-teman di sini lihat aja nanti kemana arah price-nya. Jika dia membreakout daily pennant di sini, silahkan teman-teman nanti lihat sendiri ya kemana arah pergerakannya. Yang penting ketika dia breakout tadi, yang sudah saya katakan, ketika dia sudah breakout pennant dan sekaligus breakout dia punya resisten, dia akan mengejar support di sini. Tapi jika dia hanya membreakout bagian atas dari pennant ini, mungkin dia akan hanya stop sampai di harga 133.25, seperti itu. Dia akan stop sampai sana aja, kemudian dia akan turun lagi. In case jika ternyata bullish ini cukup besar, maka harga daripada price daripada bullish itu akan membawa Euro JPY itu akan naik sampai ke terdekat, yaitu di harga 130.999 ataupun 131 lah bahasanya, seperti itu. Jika ini semua area di breakout ya, dari falling broadening wedge, resisten, pennant dan sebagainya, ini ketika sudah di breakout semua, maka harga kemungkinan akan naik sampai ke 131, seperti itu. Tapi untuk kondisi sekarang harganya masih miris, seperti itu. Oke, lanjut yang terakhir, yaitu ada di GBP JPY. Nah, untuk GBP JPY sendiri, ini kan analisa saya di 2 minggu lalu nih. Bagi yang teman-teman ketinggalan 2 minggu lalu, mungkin bisa cari di video Amandana yang 2 minggu lalu. Oke, jadi ada beberapa titik yang teman-teman harus perhatikan. Di mana ini kan dia punya falling channelnya di sini, sudah di breakout, kemudian di retest, kemudian dia masuk lagi. Ini sudah tidak berlaku. Dan yang berlaku adalah dia punya falling channel. Oke, di daily ya, maaf. Kita lihat daily dulu seperti biasa. Kita harus lihat secara daily. Di daily kita akan melihat yang namanya trend line, di mana trend line minornya ini adalah turun. Trend line turunnya ini adalah seperti yang sudah 2 minggu saya katakan, adalah area lingkaran merah di sini. Lingkaran merah di sini berarti ada seller yang menunggu di area resisten di sini. Resisten di sini akan saya ganti warnanya hijau. Ada seller yang menunggu di sini, kemudian harga mulai bergerak turun dan membentuk daily ini, membentuk doji seperti itu. Jadi kemungkinan adalah harga akan bergerak turun.
harga akan bergerak turun dan kemungkinan pola double top di sini akan jadi. Jika itu terjadi, dia breakout ini ya, maka selanjutnya dia akan mengejar area lingkaran merah di sini. Seperti itu. Nah, bisa jadi seperti ini. Jika ini benar-benar terjadi double top ya, karena candle ditutup secara doji, jadi kita tidak tahu arah pergerakan selanjutnya kemana. Jadi misalnya candle satu hari besok itu hari Seninnya adalah bearish juga, besar, cukup besar seperti yang di sini di tanggal 5 Agustus, maka kemungkinan harga akan bergerak turun, membreakout dia punya support di sini dan sekaligus area dia punya neckline untuk double top, maka bisa turun sampai ke garis atau ke lingkaran merah di sini. Yang dimana di sini ada trendline naik di sini, sekaligus dia punya support terkuatnya di sini juga, seperti itu. Jika ternyata dia berhasil breakout naik ya, misalnya nih tidak jadi, misalnya dia langsung dia langsung naik ini kan, dia breakout, dia punya trendline turun, dia punya resisten juga di breakout, maka kemungkinan harga akan naik langsung ke harga 100 tertingginya itu di 155, seperti itu. In case jika itu terjadi. Ini akan saya kasih garis biasa aja. Dia akan sampai ke 155 seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan area resisten terjauhnya jika bullish benar-benar memegang kendali. Jika benar-benar bullish itu lanjut lagi dalam artian bisa saja secara daily, ini kan secara daily trennya masih naik nih, trennya masih cukup naik, sangat naik. Teman bisa lihat harga terus naik, bisa aja di sini dia akan membentuk pola yang namanya bullish flag. Jika terjadi bullish flag, maka harga akan benar-benar terbang naik ya, seperti itu. Tapi jika lingkaran merah ini untuk 2 minggu ke depan, 2 minggu ke depan ini misalnya di breakout ya, 2 minggu ke depan ini misalnya di breakout turun, maka dia akan turun jauh sampai ke 146, retest lagi, baru dia akan turun sampai ke area konsolidasi, area terdekat untuk support yaitu di harga 141. Jadi cukup jauh untuk turunnya nanti. Jadi di sini area krusial banget untuk harga bisa berubah arah trennya. Yang sebelumnya naik bisa jadi berubah trennya untuk turun. Seperti itu. Untuk di H4 kita akan lihat di H4 di daily tadi ya, di daily kemungkinan untuk teman-teman yang lihat di daily juga ya, tadi saya juga lupa bilang, selain ada pola nanti mungkin membentuk double top, di sini juga ada pola yang namanya inverted head and shoulder. Di sini left shoulder, di sini head, di sini right shoulder secara inverted, berarti area resisten di sini merupakan area neckline-nya dia. Jadi ketika neckline ini ditembus dan itu adalah area resisten, maka inverted head and shoulder itu valid, maka harga akan bergerak naik sampai ke 155 seperti itu. Tapi jika ternyata tidak jadi, maka yang jadi adalah pola double top seperti itu. Nah, di sini juga ada pola double bottom sehingga harga bergerak naik sampai ke area di sini seperti itu. Untuk di H4 sendiri memang masih bergerak bearish ya, kecuali memang ini adalah area yang krusial banget pokoknya nanti ini. Jika harga bergerak turun sampai ke dia punya support dan tidak bisa membreakout support, kemungkinan tekanan bullish itu masih akan mendominasi seperti itu. Lalu untuk di H1 kita patokan H1 ya, kita punya trendline H1 itu di sini. Untuk trendline minornya lagi ya, untuk trendline minornya itu H1 untuk teman-teman bisa patok seperti ini.
Nah, di sini untuk H1 ada pricing channelnya di sini. Jadi teman-teman yang ingin trading di GBP JPY, silahkan diperhatikan secara daily. Tadi ada lingkaran merah di sini dan area dan pergerakannya kemana, area support resistance di mana. Untuk di H1 sendiri ada rising channelnya sendiri, seperti itu. Jadi bisa diperhatikan kemana arah daripada GBP JPY nanti ketika breakout salah satu area itu. Apakah dia membreakout area resisten ataupun area support, seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa ditunggu aja nanti mungkin dalam 2-3 hari ke depan baru akan melihat pola yang bagus. Apakah akan membentuk inverted head and shoulder ataupun pola double top, seperti itu. Oke, semoga teman-teman mengerti dengan apa-apa yang sudah saya katakan di video ini. Oke, jadi sudah ada 6 pair yang saya analisa pada video market outlook kali ini. Jika teman-teman ingin request pair apa yang dianalisa di market outlook minggu depan, teman-teman silahkan langsung ke kolom komentar dan request di sana ingin pair apa yang di minggu depan, seperti itu. Jadi sekian aja untuk analisa market outlook mingguan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan teman-teman semua dapat menghasilkan profit yang bagus di minggu ini, seperti itu. Oke, terima kasih sudah like, subscribe, dan menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di market outlook minggu depan. Bye-bye.